Di awal film diperkenalkan dengan Tony, seorang pria yang tengah melihat keluar dari jendelanya. Saat mata Tony tertuju pada kereta listrik yang melintas, ingatannya segera membawa ke masa lalunya yang masih duduk di bangku SMA. Film kemudian flashback di mana di dalam sebuah kereta listrik, Tony terlihat pucat sepertinya sedang sakit. Setelah turun dari kereta, keadaannya semakin buruk ketika Tony terkena hujan deras menyebabkan dirinya pusing dan muntah-muntah di jalanan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Yuli muncul dan memberikan pertolongan pada Tony. Dengan penuh kebaikan hati, Yuli memberikan pelukan hangat untuk menghangatkan tubuh Tony yang basah kuyup. Kejadian ini menandai awal dari hubungan khusus antara Tony, anak dari keluarga kaya, dengan Yuli. Meski awalnya Tony mengalami kondisi yang memprihatinkan, kehadiran Yuli berhasil membawa kehangatan dan pertolongan. Setelah Tony sedikit pulih, Yuli pun dengan baik hati mengantarkan Tony untuk pulang ke rumahnya. Setelah menjalani pemeriksaan dokter, Tony dapat bernafas lega karena masih mengalami demam biasa akibat kelelahan. Keesokan harinya, dengan membawa seikat bunga sebagai ungkapan terima kasih, Tony mengunjungi rumah Yuli untuk memberikan penghargaan atas pertolongan yang diberikan. Sambutan hangat dari Yuli membuat Tony merasa senang, namun tak terduga, ekspresi Tony berubah ketika pemandangannya tertuju pada kecantikan Yuli. Reaksinya tak terkendali, membuat singkong Tony mengeras dan bayangan ingin bercocok tanam muncul di pikirannya. Namun momen ini berlangsung singkat karena Yuli menyadari bahwa Tony sedang memperhatikannya. Ketidaknyamanan pun menyelinap di antara keduanya dan Tony yang merasa malu langsung buru-buru mengucapkan terima kasih lalu meninggalkan rumah Yuli. Pada sore harinya, Tony kembali mendatangi rumah Yuli. Saat itu Yuli meminta bantuan Tony untuk membawa 2 ember batu bara. Meskipun Tony akhirnya belepotan dan kotor, Yuli dengan ramah menyuruhnya untuk segera mandi di rumahnya. Awalnya Yuli hanya bermaksud mengantarkan handuk, tetapi keinginan tiba-tiba muncul di benaknya mengubah arah kejadian. Yuli yang sudah lama tidak bercocok tanam, tiba-tiba berpikir untuk melakukan kegiatan itu dengan Tony. Dan tanpa ragu, ia menarik singkong Tony dan mengajaknya bercocok tanam di tengah sore itu. Selama bermain, Yuli mulai menyadari bahwa Tony mungkin datang kembali ke rumahnya bukan hanya untuk membantu, tetapi juga berbagi momen bercocok tanam bersama. Keesokan harinya di sekolah, Tony terus melamun dan membayangkan kegiatan kemarin bersama Yuli. Keinginan untuk kembali bercocok tanam bersamanya begitu besar, hingga Tony memutuskan untuk nekat pulang sekolah dan langsung menuju ke rumah Yuli. Tanpa basa-basi, Tony mengajak Yuli untuk memulai kegiatan itu. Dengan semangat yang membara, Tony langsung menghajar Yuli tanpa ampun, menciptakan momen yang bahagia di antara keduanya. Setelah selesai bercocok tanam, Yuli yang tidak dapat membaca dan menulis meminta Tony untuk membacakan sebuah buku cerita. Hal ini yang kemudian membawa mereka berdua pada sebuah kesepakatan, yakni setiap kali selesai bercocok tanam, Tony akan membacakan buku cerita untuk Yuli. Hari-hari berlalu begitu penuh makna bagi keduanya. Setiap saat, mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan bercocok tanam, lalu dilanjutkan dengan Tony yang membacakan cerita untuk Yuli. Singkat cerita, Tony dengan tulus menjual semua koleksi-koleksinya untuk mengajak Yuli pergi berlibur. Waktu liburan, mereka berdua benar-benar dihabiskan dengan penuh kebahagiaan, termasuk saat mereka mampir ke sebuah gereja tua yang menambah kenangan indah. Setelah liburan berakhir, Tony kembali ke sekolah dan salah satu teman kelasnya tertarik untuk bercocok tanam bersamanya. Namun Tony justru bersikap enggan dan tak menghiraukannya, menunjukkan bahwa prioritas dan fokusnya telah berubah setelah pengalamannya bercocok tanam dengan Yuli. Seperti biasa, setelah bercocok tanam, Tony melanjutkan tradisi membaca buku cerita untuk Yuli. Kali ini cerita yang dibacakan Tony begitu menarik hingga membuat Yuli sangat menyukainya. Keesokan harinya, saat sedang berolahraga renang, teman wanita Tony kembali menggoda dan ingin tahu rasa singkong bakar milik Tony.
Namun seperti sebelumnya, Tony jual mahal dan malah memutuskan untuk pergi ke rumah Yuli. Saat sampai di sana, Yuli yang sedang berhalangan tidak memberikan jatah pada Tony. Namun meski begitu, Yuli tetap meminta Tony untuk melanjutkan membaca cerita yang belum selesai. Tanpa kuat menahan keinginannya untuk bercocok tanam, Tony meminta izin pada Yuli untuk masuk lewat jalur belakang saja. Namun tindakan itu menimbulkan kemarahan Yuli yang menolak dengan tegas. Dengan rasa yang membebani, Tony mencoba mencari teman wanitanya di kolam renang, berharap bisa mengalihkan perasaannya. Sayangnya temannya sudah pulang, meninggalkan Tony dengan kekosongan yang semakin terasa. Merasa bersalah, Tony kembali melangkah menuju rumah Yuli, berharap bisa segera meminta maaf pada Yuli. Namun harapan Tony segera pupus saat mengetahui bahwa Yuli telah pindah rumah. Rasa kehilangan semakin mendalam karena Tony tidak memiliki informasi tentang di mana Yuli pindah. Kegagalan menemukan Yuli dan ketidakpastian akan masa depan hubungan mereka menciptakan suasana kehilangan dan penyesalan yang meliputi hati Tony. Beberapa tahun kemudian, sekarang Tony telah menjadi mahasiswa di sebuah fakultas hukum. Suatu hari sang dosen mengajak mahasiswanya untuk menyaksikan persidangan di pengadilan. Tanpa diduga, di sana Tony melihat Yuli, namun kali ini sebagai tersangka. Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa Yuli telah dijebak oleh rekan-rekannya dengan membuat berkas laporan palsu. Saat persidangan berlangsung, Tony mengetahui bahwa Yuli sebenarnya bisa dibebaskan jika jujur bahwa ia tidak bisa baca tulis. Namun Yuli memilih untuk menerima hukuman seumur hidup daripada mengakuinya. Keputusan Yuli ini membuatnya tidak habis pikir mengapa Yuli rela menerima hukuman berat ketimbang mengakui keterbatasannya. Lalu beberapa tahun kemudian, Tony yang kini telah memiliki anak membawa putrinya untuk mengunjungi rumah neneknya. Di sana Tony melihat koleksi buku-buku di kamarnya yang pernah menjadi bahan bacaan untuk Yuli. Terinspirasi oleh momen itu, Tony memutuskan untuk membuat rekaman cerita untuk diberikan kepada Yuli yang berada di penjara. Yuli yang mendengar rekaman tersebut segera mengenali suara Tony. Rekaman cerita tersebut menjadi awal dari sebuah tradisi di mana Tony secara rutin mengirimkan rekaman cerita untuk Yuli. Suatu waktu, Tony mengirimkan rekaman yang menjadi favorit Yuli, menciptakan dorongan kuat baginya untuk belajar membaca dan menulis. Setelah berjuang keras, Yuli akhirnya berhasil menguasai keterampilan membaca dan menulis. Dengan penuh semangat, ia mengirimkan banyak surat kepada Tony sebagai bentuk apresiasi dan kebahagiaannya. Namun kekesalan Tony akibat kejadian di masa lalu membuatnya memilih untuk tidak membalas surat-surat tersebut. Singkat cerita, sipir penjara memberitahu Tony bahwa Yuli telah dibebaskan. Pertemuan kembali terjadi di antara mereka setelah bertahun-tahun berlalu, menunjukkan wajah yang tidak muda lagi. Sebelum meninggalkan Yuli, Tony dengan tulus berjanji untuk memberikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak untuk Yuli. Namun kejadian tragis terjadi saat Yuli memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam setelah mendapatkan kebebasannya. Di akhir film, diperlihatkan Tony yang mengajak putrinya untuk mengunjungi makam Yuli, dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, klik, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.